Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yedi Zahabi dengan NPM A1A022065 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan akan membawakan materi mengenai fungsi-fungsi manajemen. Nah, sebelum ke materi, kita akan membahas mengenai pokok bahasanya dulu. Nah, di sini terdapat 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang terakhir ada pengawasan. Nah, yuk kita mulai dari materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu ada perencanaan. Nah, menurut Andang 2014, fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana, harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Baik, sekarang kita beralih ke langkah-langkahnya. Nah, menurut Asmendri, langkah-langkahnya itu terbagi menjadi 5 loh. Yang pertama, itu ada menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang kedua, itu ada meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, itu menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang kelima, itu ada merumuskan. Ya, di sini merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi pengorganisasian. Nah, di materi ini terdapat beberapa pandangan para ahli seperti Hasibuan dan Sarwoto. Nah, mulai dari Hasibuan sendiri mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif, dan didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, adapun proses organizing itu meliputi berbagai rangkaian kegiatan yang bermula pada orientasi atas tujuan yang direncanakan dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang tercipta terlengkapi dengan prosedur dan metode kerja, kewenangan personalia, serta ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Nah, organizing atau organisasi itu sendiri pernah disebutkan oleh Sarwanto 1978, menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu rumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, departementasi, pelimpahan otoritas, staffing, dan facility link. Setelah adanya pengorganisasian, terbitlah penggerakan. Nah, penggerakan ini adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating ini juga adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam proses manajemen loh. Terry juga menyatakan bahwa sukses dalam manajemen itu sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal loh, yaitu diantaranya mendapatkan orang-orang yang cakap, mengatakan kepada mereka apa yang hendak kita capai, bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, memberikan otoritas kepada mereka, serta menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai satu sasaran. Nah, Terry juga mendefinisikan actuating tadi adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran
agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Sarwanto 1978. Terlepas dari pengorganisasian dan pergerakan, maka hal terakhir yang tak harus kalah kita perhatikan yaitu adalah bagian pengawasan. Nah, di bagian pengawasan ini adalah hal yang penting dikarenakan hal ini termasuk proses penentuan apa yang dicapai. Nah, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian, pelaksanaan, performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Pengawasan dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan. 3 tahapan kegiatan ini telah dijelaskan oleh Magelang, yang diantaranya yang pertama itu tahapan penetapan alat pengukur atau standarisasi. Yang kedua ada tahapan mengadakan penilaian atau evaluasi, dan yang ketiga mengadakan tindakan perbaikan keberadaan input. Oke, mungkin itu saja dari materi yang dapat saya sampaikan. Atas lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman juga bisa dapat memahami materi yang saya jelaskan tadi. Oke, baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.